iman ala mada salli wa sallim da iman ala wal ali wal biman qad wahada wal ali wal ashabi man. Makin perkenalan diri si beliau membeli mana niki ganteng dengan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram, bapak-bapak, para tuan guru, wabil khusus Al-Ustadz Haji Zulkarnain Arifin, bapak-bapak, para tokoh agama, tokoh masyarakat, ibu-ibu, jamaah sekalian, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena tiang pelunggu, tiang peringkih sami bisa berkumpul di tempat yang baik ini di hari yang baik bersama orang-orang baik untuk kebaikan kita ini dan kebaikan kita nanti. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan pada pertemuan yang baik ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang kedua, tiang pelunggu mesti dan harus senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga tiang pelunggu bisa hadir di tempat ini semata-mata karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang sehat namun tidak sempat. Banyak orang punya kesempatan tetapi kadang-kadang dia tidak sehat. Mangkin iki pelungguh sami sempat, pelungguh sami sehat, dan kita bisa dipertemukan di majlis yang mubarakah ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada 4 tentang suruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insya Allah hari ini hari yang baik, di tempat yang baik ini kita melaksanakan yang 4 itu. Nabi itu kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban. Jadilah engkau orang yang alim. Alhamdulillah mangkin niki banyak niki para tuan guru kita, para ustadz kita, hamba-hamba Allah yang alim, yang kepentingannya bukan untuk pribadinya saja tetapi untuk jamaah sekalian. Kenapa kita mesti harus mendoakan orang alim? Karena beliau-beliau ini yang menjaga harkat martabat jiwa-jiwa umat Islam. Jadilah orang yang alim.
Alhamdulillah mangkin niki di majelis ini kita bersama orang-orang alim. Lamun kita tahu jadi dengan alim au muta'alliman, dengan sak lalu nuntut sak mele ngaji. Ada berapa jumlah keluarga kita? Ada berapa jumlah tetangga kita? Ada berapa jumlah handai tolan kita? Kalau mereka semuanya mengisi pengajian, maka insya Allah Lombok Diki pasti akan makmur. Tetapi kehadiran Pelungguh Sami di tempat ini memang ditunjuk dan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mau kita datang ke pengajian ini. Lamun kita tahu jadi dengan alim kita menjadi orang yang senantiasa menuntut ilmu, dan bagian itu sekarang ada pada kita. Yang ketiga, jadilah engkau orang yang mendengar. Mangkin iki waktunya orang istirahat, panas, ngantuk, tetapi kita berpikir bukan hanya untuk dunia, tetapi untuk akhirat. Maka rasa ngantuk, lelah itu kita biarkan begitu saja. Datang ke pengajian dalam rangka kita menjadi orang yang ketiga itu, yaitu orang yang mau mendengar. Apa yang didengar? Tausiah. Apa yang didengar? Nasihat-nasihat. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang keempat, orang yang cinta. Tiang yakin Pelungguh Sami hadir di tempat ini didasari oleh cinta. Kalau ada cinta di hati, maka bagaimanapun jauhnya kita akan datang. Berembe-rembe lelah pasti kita akan menyempatkan diri. Pelungguh Sami cinta pada orang alim, Pelungguh Sami cinta pada pesantren, Pelungguh Sami cinta pada majelis-majelis taklim. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rahmat, meringankan langkah kita, memberikan kita petunjuk hidayahnya sehingga mau datang ke tempat ini. Alhamdulillah. Aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban. 4 niki mau niki niki di tempat yang mulia ini, di hari yang mulia ini bersama orang-orang mulia. Wala takun khamisan fatat. Jangan sampai menjadi orang yang kelima. Siapa orang kelima itu? Orang yang tidak alim, orang yang tidak mau ngaji, orang yang tidak mau mendengarkan nasihat, orang yang tidak cinta kepada ilmu, orang yang tidak cinta kepada ulama, maka dia pasti orang-orang yang akan rugi. Karena itu bersyukurlah kita di tempat ini kita bisa memandang wajah-wajah tulus para al-mukarram itu. Beliau-beliau niki sekolahnya, ngajinya sampai di Timur Tengah, sampai di Mekah, di Mesir, di Yaman. Luwih biaya. Luwih. Tiang Pelungguh datang ke tempat ini hanya pakai mobil bontong niki. Beliau datang ke Mekah berhari-hari, bertahun-tahun. Belum tentu Tuan Guru Rapsanjani ini setiap saatnya menikmati hidangan-hidangan yang enak. Pasti dalam suasana mondoknya itu ada saja hal-hal yang tidak membahagiakan. Tetapi begitu beliau pulang, bukan saja untuk diri dan keluarganya, alhamdulillah, mangkin niki beliau datang ke tempat ini untuk jamaah senamian. Karena itu bersyukur kita semua bisa memandang wajah gantengnya para Tuan Guru nika. Itulah bentuk kecintaan kita kepada Tuan Guru, dan Tuan Guru pun datang ke sini dalam rangka untuk menyambungkan rasa cinta itu. Guru-guru inilah yang memelihara iman kita, apalagi di saat zaman-zaman seperti ini, di mana moral, adab itu sudah semakin rusak. Bisa dibayangkan, ibu-ibu, bapak-bapak,
anden di narak tuan guru atau arak tuan guru lagu ndek mele di tengah jahan. Bagaimana kita umat ini? Bagaimana anak-anak kita? Bagaimana generasi yang akan datang? Kalau kita bandingkan rasa tunduk hormat di kala ulama-ulama kita dulu dengan sekarang, memang jauh pergeserannya. Jauh bedanya santri zaman dulu dan santri zaman sekarang. Melek yang perungguh yang cerita angge, lek Jawa niki, lek Madura, aran Kyai Kholil Bangkalan. Kyai Kholil Bangkalan niki adalah guru-guru dari ulama-ulama besar di Jawa. Gurunya Kyai Samsul Arifin, gurunya Kyai As'ad, gurunya Kyai Hasim Asy'ari, gurunya Kyai Wahab Hasbullah pendiri NU dan lain sebagainya. Kyai Kholil niki sekolah di Mekah. Begitu beliau pulang dari Mekah ke Madura, dari Surabaya dia naik kapal ke Madura. Dari pelabuhan Madura niki beliau naik dokar ke rumahnya. Begitu naik dokar, hanya beberapa puluh meter dokar niki jalan, dia lihat kudanya bagus sekali, seolah pelik gagah saran jalan. Beketua nih kusir ini, Pak Kusir, ini kuda kok bagus sekali, larinya enak, tinggi besar. Oh iya Pak Kiai, ini kuda dari Bima, katanya. Dari mana? Kuda ini dari Bima. Stop. Dor. Kemudian Kyai Kholil itu mengeluarkan uangnya, marantan jumlah kepen tuan guru baru dikira, memberikan kusir niki. Ini ongkosnya diberikan berlipat-lipat, cukup sampai di sini. Beliau turun. Kan bingung kusir niki. Yang apa salah sehingga Kiai itu turun tidak mau naik dokar ini? Kemudian dia bertanya, mohon maaf Kiai, apakah ada salah saya ketika saya melayani baru berapa puluh meter dari pelabuhan ini ke sini? Tidak. Kenapa saya turun? Saya tidak enak numpang di dokar ini sebab sampean menggunakan kuda dari Bima. Kenapa? Karena guru saya dari Bima, katanya. Bayangkan, guru leman Bima, lagu jalan dekadu lek Madura, jalan Bima, lek semel takin si Kiai Kholil niki. Ini adalah tanda betapa takzimnya guru, seorang murid kepada gurunya. Hal-hal semacam itu perlu kita ceritakan kepada anak didik kita, kepada anak-anak kita, kepada adik-adik kita, sehingga moral, adab kepada guru itu tidak hilang begitu saja. Karena itu, di mana perlu mendapatkan penjelasan-penjelasan semacam itu kalau bukan di pengajian? Mungkin niki luwek macam pengajian yang namanya HP ini, perlu mencari hukum apa saja ada, tetapi belum tentu dia bersanad. Siapapun boleh menulis, siapapun boleh buat video. Tiang kita masih belum niki di YouTube karena YouTube-nya Ustadz Zul. Oh ini jamaahnya Ustadz Zul, banyak sekali. Siapapun boleh, kalau dia bersanad ilmunya, alhamdulillah. Tetapi kalau sembarangan dia membuat video, sembarangan dia menulis makalah, sembarangan dia menulis hukum-hukum tentang agama, maka siapa yang salah? Jangan sekedar mengikuti Google, tetapi datangi guru-guru kita, datangi alim ulama kita, sebab disitulah ilmu yang berkah itu. Apa ilmu yang berkah itu? Ilmu yang berkah adalah yang bisa membawa orang-orangnya yang memiliki ilmu itu menjadi lebih dekat kepada Allah, menjadi lebih dekat kepada sesama. Inilah ilmu yang berkah. Man isdada ilman walam yasdad hudan lam yasdad minallah illa bu'dan. Saya berombo ilmu
lagu dek berombok hidayah Allah Ta'ala diri, maka tidak mendekatkan dia kepada Allah, tetapi akan semakin menjauhkan dia. Kehadiran kita di tempat ini dalam rangka untuk mendekatkan kita kepada Allah melalui guru-guru kita itu. Karena itu, cintai guru kita, hargai guru kita. Setiap sholat, meskipun beliau-beliau ini masih muda, masih sehat, tetapi dakwahnya kemana-mana. Doakan kita semua agar bisa lebih sehat untuk memberikan pencerahan-pencerahan kepada umat, kepada masyarakat, sehingga agama ini tegak. Yang menegakkan agama adalah orang yang berilmu. Paham belum nggih? Lamun belum paham niki yang insyaallah lain kali kita akan jumpa lagi. Yang tunas maaf yang sebesar-besarnya kalau ada tata cara tiang, perkataan tiang yang kurang pas. Tiang niki le Batu Ringgit, Kelurahan Tanjung Karang, kira-kira arah sekilo tempat timur 5 balok ya ke balik tiang. Di Mataram, di Kecamatan Sekarbile. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sekedar ilmu, tetapi ilmu yang berkah yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.